Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, di sini saya akan membahas informasi berita ya dari berita buana.co Jakarta ya. Nah, ini tanggal 3 bulan Mei 2025 ya. Nah, ini beritanya sangat menarik ya. 65% korban pinjol ilegal adalah perempuan. Menurut Asep Dahlan, ini penyebab dan solusinya. Oke, kita bacakan aja informasi beritanya. Kenapa banyak yang terjerat pinjol ilegal perempuan dan gimana solusi penanganannya? Oke, kita bacakan aja ya. OJK mencatat bahwa 65% korban pinjaman online atau pinjol ilegal di Indonesia adalah perempuan. Nah, dengan rentang usia 25 sampai 45 tahun. Nah, fenomena ini terjadi akibat kebutuhan ekonomi mendesak dan rendahnya literasi keuangan. Nah, ini ya. Penyebab utamanya permasalahan ekonomi dan ya kurangnya literasi keuangan. Data OJK per April 2025 menunjukkan terdapat 1.200 laporan terkait pinjol ilegal dan 60% di antaranya berasal dari perempuan. Banyak di antara mereka terjebak utang berbunga tinggi karena alasan biaya hidup, pendidikan anak, hingga tekanan gaya hidup. Nah, ini yang luar biasa ya, tekanan gaya hidup. Nah, konsultan keuangan, pendiri Dahlan Konsultan, Asep Dahlan, menjelaskan bahwa perempuan kerap menjadi sasaran pinjol ilegal karena peran ganda mereka dalam rumah tangga dan keterbatasan akses pada layanan keuangan formal. Nah, ini pinjol ilegal mengenakan biaya hingga 0,8% per hari. Jelas ini sangat membebani ya. Apalagi jika peminjam tidak memahami skema bunga yang terus bergulung, kata Asep. Ya bukan bergulung lagi, itu cetar membahana ya bunganya. Ia mencontohkan kasus Siti, 32 tahun, seorang ibu 2 anak di Bekasi yang meminjam 10 juta rupiah. Namun dalam 3 bulan utangnya membengkak menjadi 25 juta rupiah karena sistem rollover. Ia meminjam karena butuh dana operasi anaknya, namun tidak memahami skema bunga pinjaman tambahnya. Nah, untuk meminimalisir risiko pinjol ilegal, nah Asep merekomendasikan 3 langkah penting. Oke, yang pertama yaitu edukasi keuangan melalui pelatihan pengelolaan pendapatan, dana darurat, dan membedakan antara kebutuhan serta keinginan, atau yang kita kenal dengan namanya needs and want ya. Makanya kita harus berjibaku dalam segi needs ya. Jangan mengumbar nafsu di segi wants atau keinginan ya. Karena keinginan itu tidak terbatas, sedangkan kebutuhan kita ya terbatas. Ya contohnya gini lah, kalian makan maksimal berapa kali sehari? Nggak bisa kalian makan nasi nih yang terutama, sehari sampai misalkan 20 kali, nggak bisa. Karena ada batas, paling maksimal ya 3 atau ada yang 4 kali juga ada. Tapi ya biasanya 3 kali seperti itu. Lalu berikutnya yang kedua, alternatif pendanaan seperti koperasi, bank syariah, dan program pemerintah seperti kredit usaha rakyat atau KUR ya. Nah, ini pemerintah juga harus mengenalkan ya 3 hal tadi.
koperasi, bank syariah, dan kredit usaha rakyat. Lalu yang ketiga, restrukturisasi utang dengan mengkonsolidasikan pinjaman melalui lembaga resmi seperti OJK atau Asosiasi Konsultan Pinjaman Indonesia atau AKPI ya. Utang pada dasarnya tidak dilarang asalkan produktif dan terencana. Nah, masyarakat juga bisa melaporkan kalau ada gangguan atau ancaman dari pinjol ilegal bisa melaporkan ke OJK ya. Nah, melalui layanan telepon di 157. Nah, kalian bisa mengecek legalitasnya melalui situs resmi OJK. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap diberikan kelancaran rezeki ya. Dan hati-hati dalam melihat fenomena pinjol ini ya. Kalian harus banyak melihat video-video suhu yang ada di YouTube ini. Dan yang paling penting kalian ketika kalian sudah terjerat dan sudah memutuskan untuk galbay, ya kalian kuatkan mental ya. Dan sambil ya bertobat dan mencari alternatif rezeki lain ya. Atau kalian mengembangkan usaha. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.